Filmnya Klasimandi Haryanti. Ini saya 2018 18 6202 B0036 kelas 6B. Di sini saya akan menjelaskan hasil resuman yang berjudul Bimbingan Konseling ABK dan Bina Perilaku Sosial ABK. Yang pertama bisa saya bahas adalah bimbingan konseling ABK. Bimbingan konseling ABK itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu problem perilaku dan reinforcement. Perilaku yang dikatakan dan dilakukan seseorang memiliki satu atau lebih dimensi, dapat diamati dan dideskripsikan, dan yang sah menurut hukum dan dapat direkam serta berdampak pada lingkungan. Bisa bersifat introvert atau ekstrovert. Perilaku terbuka bisa kita lihat dan rasakan, misal menangis, tertawa, menendang, berlari, dan sebagainya. Sedangkan perilaku yang introvert belum tentu bisa kita lihat rasakan yang bersangkutan karena tidak terbuka pada kita. Misalnya yaitu berpikir dan marah yang dipendam. Klasifikasi dan ciri perilaku ABK di sini bisa saya jelaskan. Yang pertama adalah gangguan emosi dan sosial. Ciri-cirinya adalah memukul, menyerang orang lain, pemarah, menentang, tidak bisa dipercaya, bicara kasar, suka mengganggu orang lain dan tidak bertanggung jawab. Yang kedua, tingkah laku agresif. Ciri-cirinya adalah mengajak membolos sekolah, itu termasuk tingkah laku yang agresif atau merusak secara berkelompok. Yang ketiga, kepribadian. Kadang juga pada orang pada umumnya, yaitu yang pertama ciri-cirinya cemas, takut berlebihan, kadang akibat bullying, yaitu bisa mempengaruhi dari ketakutannya tersebut. Yang kedua, kesedihan yang berlarut-larut, mudah tersinggung, tidak pede dan sering mengasingkan diri. Yang keempat, tingkah laku yang kurang dewasa atau matang, yaitu tingkah laku yang tidak sesuai umur. Jadi antara pertumbuhan fisik dan pertumbuhan mental tidak sebanding lurus. Ciri-cirinya, kemampuan perhatiannya pendek, pasif, suka melamun, berinisiatif, kurang minat dalam PBL, suka bosan, ceroboh, dan malas. 5. Gangguan berpemusatan perhatian atau konsentrasi, bisa disebut ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ciri-cirinya adalah memiliki aktivitas fisik secara berlebihan, kurang perhatian dalam kelas, menjawab tanpa ditanya, tidak bisa bekerja atau belajar dalam satu kelompok, tidak bisa menyelesaikan tugas. Yang keenam, autis atau disebut autism. Ciri-cirinya adalah berlebihan, sering memutar badan, tantrum, menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kekurangan yang tadi adalah kelebihan, sekarang kekurangannya gangguan bicara atau lambat bicara, gangguan sosial, fokus pada hanya satu permainan, dan itu berlangsung terus-menerus. Pandangannya kosong dan tidak menggunakan bisa disebut dengan mata, jadi tidak bisa beradu mata ketika berkomunikasi. Yang ketujuh, bertingkah laku. Kekurangannya adalah lambat bicara, tidak ada kontak mata, di mana usia dan perilaku tidak sesuai. Yang 8, gangguan kecerdasan.
Ciri-cirinya adalah mudah teralihkan perhatian, suka menunggu teman, mudah putus asa, menarik diri, emosi tidak terkontrol, merusak benda, dan menyakiti orang lain. 9. Gangguan sensoris, baik mengalami hambatan pendengaran dan penglihatan. 10. Gangguan motorik, terbatasnya mobilitas anak. Ciri-cirinya adalah mobilitasnya terbatas, komunikasi terbatas, menolong diri sendiri terbatas, dan juga sosialnya. Di sini bisa saya jelaskan modifikasi perilaku. Untuk menyesuaikan perilaku dari perilaku yang dipunyai anak menjadi perilaku yang sesuai dengan nilai norma peraturan yang berlaku dengan mengatur target perilaku tersebut. Hal yang harus dilakukan mengamati dan merekam perilaku. Yang satu, asesmen baik sebelum atau sesudah intervensi. Yang kedua, reinforcement. Di sini juga ada permasalahan di dalam anak ABK-nya sendiri. Yang pertama adalah dunia ABK, dimanapun sama. Dunia anak-anak adalah dunia tempatnya bersenang-senang, hiburan, dan penuh dengan kebahagiaan. Tetapi dalam ABK akan sedikit berbeda karena adanya kebutuhan situasinya. Pemerintah sekarang telah memberi fasilitas yang sama bagi seluruh anak, tak terkecuali anak berkebutuhan khusus, yang salah satu programnya adalah sekolah inklusi, yang artinya adalah anak ABK tersebut akan mendapatkan fasilitas pendidikan yang sama, baik dari desain maupun utilities atau kegunaan. Tetapi program belumlah terlaksana secara maksimal karena banyak ditemukan permasalahan. Yang pertama, dari sekolah tersebut belum siap untuk dijadikan inklusi. Yang kedua, tentang SDM sekolah tersebut yang belum bisa mencakup kebutuhan anak berkebutuhan khusus dalam dunia pendidikan. Beberapa faktor masalah ABK adalah yang pertama, dari ABK-nya sendiri yang belum bisa memahami dirinya. Mereka belum mengerti siapa sebenarnya dirinya, batas-batas kemampuan, keistimewaan, kelebihan, dan ini adalah paling utama adalah tanggung jawab orang tua. Karena seorang ibu itu adalah guru pertama dan utama anak. Dengan cinta kasihnya, ibu harus memberikan rasa nyaman dan pemahaman akan keadaan anak dengan keikhlasan. Yang kedua, guru dan lingkungan sekolah. Masih adanya lembaga pendidikan yang menolak ABK di lingkungan mereka, baik itu guru, tenaga kependidikan, tenaga kebersihan, keamanan, maupun wali murid. Kurangnya pemahaman mereka sangat dominan dalam hal ini. Hal ini karena belum optimal manajemen inklusi tersebut, tenaga pengajar yang kurang mempunyai kemampuan, kurangnya guru pendamping khusus atau yang disebut guru sedo, masih mengalami bullying, adanya orang tua ABK yang masa bodoh lah dengan anaknya, adanya wali murid yang belum memahami, yang membekali anaknya dengan pengetahuan yang menyesatkan tentang ABK. Dan yang terakhir adalah pemerintah harus memberi fasilitas dan pemenuhan kesejahteraan guru, terutama guru ABK, agar mereka dapat mempengaruhi pengetahuan dan pengalaman mereka untuk mendidik dan mengajar ABK, sehingga pelayanan ABK akan dapat optimal. Yang ketiga adalah orang tua sebagai guru pertama dan utama anak mempunyai latar belakang pendidikan, pengetahuan, pengalaman, ekonomi, dan sosial beragam, sehingga mempengaruhi tingkat kesadaran mereka tentang mendidik ABK secara baik dan benar. Masih ditemukan orang tua yang menganggap kesia-siaan memberikan pendidikan pada ABK, karena di mata mereka bagaimanapun ABK dididik maka hasilnya akan tetap sama. Parahnya
Makanya mereka malah cenderung menyembunyikan dengan rasa malu jika ada yang ingin membantunya. Sekian penjelasan dari resume saya tentang perilaku anak berkebutuhan khusus. Terima kasih banyak.